Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yujuwati. I'm from 7th semester. I will to present my mind mapping psycholinguistic about language and the brain. Sebelum lanjut untuk kita jelaskan mengenai language and the brain atau bahasa dan otak, kita perlu mengetahui apa sih language and the brain itu. Oke. Language and the brain. Language and the brain are related to gain an exact understanding of psycholinguistic. In order to understand the language dynamic, we should know the anatomy of the brain because several brain regions have been identified with linguistic capability. Jadi, bahasa dan otak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang psikolinguistik. Untuk memahami dinamika bahasa, kita harus mengetahui anatomi otak karena beberapa daerah otak telah diidentifikasi dengan kemampuan linguistik. Dalam language and the brain atau bahasa dan otak ini memiliki dua area. Karena bahasa dan otak ini sangat berpengaruh ya, maksudnya sangat berkaitan, berhubungan. Dimana kalau kita sedang berbicara atau kita ingin berbicara, pasti akan ada namanya pemrosesan dalam otak kita. Nah, dari otak itu memiliki dua area yang dinamakan Broca's area dan Wernicke's area. Sebelum lanjut untuk menjelaskannya, apa sih yang namanya Broca's area ini? Broca's area seperti saya gambarkan beberapa gambar untuk ini. Jadi Broca's area is one of two key areas involved in language comprehension and production. The area is located in the inferior frontal gyrus and is intricately connected to speech production. A lesion in this area often lead a patient to Broca's aphasia, which is characterized by slow, effortful speech and difficulties with function, word, and inflection. Untuk lebih jelasnya, area Broca's ini adalah salah satu dari dua area yang terlibat dalam pemahaman dan memproduksi bahasa. Area ini terletak di bagian gyrus frontal inferior, dan berhubungan erat dengan produksi berbicara. Jadi area Broca's ini saat ketika kita ingin berbicara, maka yang terjadi dalam pemrosesan saat kita ingin melakukan berbicara seperti ini itu ada di area Broca's area. Sedangkan Wernicke's area ini salah satu dari area yang ada pada otak. Di area ini ada 4 unit ya. Yang pertama ada the localization issue. The second is preservation of grammatical knowledge in Broca's aphasia. Yang ketiga, the occurrence of lexical and
grammatical deficit. And the last, the resilience of language. Sebelum melanjutkan, mari kita pahami dulu apa sih yang namanya the localization issue itu. The localization issue atau bisa dibilang dengan masalah lokasi atau lokasi yang sering bermasalah. Tuh. Di lokasi ini masalah pertama dengan pandangan lokalisasi. Maaf ya, bukan lokasi tapi localization ya. Yang ketat. Jadi masalah pertama dengan pandangan lokalisasi yang ketat menyatakan bahwa fakta bahwa hubungan antara lokasi lesi dan sifat kerusakan yang dihasilkan jauh dari mudah. Maksudnya jauh dari mudah ini bisa dibilang agak sedikit mengganggu ya, atau lebih agak sedikit. Pokoknya nggak bisa dianggap enteng. Nah, tetapi pemulihan setelah kerusakan pada area bahasa otak sangat baik pada anak-anak. Jadi, jika di area the localization issue ini, jika mengalami kerusakan itu kayak pemulihannya itu lebih cepat terjadi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa gitu. Jadi pemulihannya lebih cepat pada anak-anak di lokasi. Terus, preservation of grammatical knowledge in Broca's aphasia. Broca's aphasia itu orangnya terganggu ya, mengalami gangguan Broca's aphasia, yaitu pelestarian pengetahuan tata bahasa aphasia Broca. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengetahuan tata bahasa pada aphasia Broca. Ada bukti yang berkembang bahwa pasien agramatik dan pasien aphasia pada umumnya mungkin tidak kehilangan pengetahuan linguistik mereka ya. Tetapi itu sangat tergantung pada diri mereka sendiri. Maksudnya kemungkinan besar kehilangan pengetahuan linguistik itu juga tergantung pada orang yang mengidap aphasia Broca itu sendiri ya. Sebagai contohnya kayak ada beberapa pasien yang mungkin sering tampil lebih baik. Jadi ada pasien yang mengidap aphasia Broca ini, mereka dengan mudahnya membuat suatu kalimat itu sendiri. Diketahui bahwa aphasia Wernicke selain leksikalnya yang jelas, juga memiliki defisit bahasa dalam produksi. Mereka cenderung menggunakannya secara tidak tepat dan sering menghasilkan struktur yang tidak tepat. Hal ini sangat jelas dalam bahasa yang sangat berinfleksi kemungkinan akan menghasilkan kalimat yang tidak gramatikal daripada hanya anomali semantik. Ini dikutip dari Pitch 1973, Ulat Words et al. 2021 ya. Jadi orang yang mengidap aphasia Broca ini biasanya mereka menghasilkan kalimat yang tidak gramatikal gitu loh. Atau secara ilmu linguistik itu jadi tata bahasanya ini tidak teratur, tidak sesuai karena mereka itu pengidap aphasia Broca. Kayak semisal contohnya saya
pergi ke pasar hari ini. Hari ini saya pergi ke pasar. Hari ini saya pergi ke pasar. Bukan, maksudnya kayak gini. Sorry. Jadi, contohnya seperti ini. Saya akan pergi ke pasar. Pergi ke pasar akan saya. Jadi, susunannya tuh tidak gramatikal. Tidak sesuai dengan semantik juga. Nah, itu salah satu contohnya seorang yang mengidap aphasia Broca's. Terus, the occurrence of lexical and grammatical deficit. Dalam kasus ini, pengobatan populer gangguan bahasa. Terutama yang dimaksud untuk dikonsumsi oleh siswa linguistik. Aphasia Broca's sering diperlakukan sebagai gangguan tata bahasa, sedangkan aphasia Wernicke disajikan sebagai defisit leksikal. Yang artinya di area-area ini gangguan suatu tata bahasa terjadi di area Broca's ya. Sedangkan di aphasia Broca's itu. Sedangkan aphasia Wernicke disajikan sebagai defisit leksikalnya. Dan yang terakhir ini ada the resilience of language. The resilience of language ini kita tidak dapat menyangkalnya bahwa beberapa wilayah otak terlibat dalam pemrosesan linguistik, di mana khususnya tata bahasa daripada yang lainnya. Selain itu, pola tata bahasa yang paling mengakar itu seperti kata-kata dasar, terus perubahan huruf besar kecilnya gitu. Dalam bahasa secara morfologis. Umumnya tetap dapat diakses. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan linguistik diwakili secara berlebihan di berbagai wilayah otak, dengan area bahasa bertindak sebagai semacam papan tombol pusat. Maksudnya papan tombol pusat ini bahwa secara morfologis ini pengetahuan linguistik ini diproses pada area Wernicke. Nah, maka dari itu, language and the brain, bahasa dan otak ini sangat berkaitan. Sama halnya seperti kayak kita ingin menyampaikan sesuatu, atau kita ingin berbicara, atau ini ada yang namanya pemrosesan pada bagian-bagian otak, yaitu salah satunya ada di Broca's area dan di Wernicke area. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari penjelasan ini semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh yang melihat video ini. Thank you so much for your attention and watching my video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.